Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran yang kelima. Jadi pertemuan yang kelima atau 5 pekan ini di mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Oke, jadi ini adalah mata kuliah yang sebenarnya hanya satu-satunya ya di kelas kalian untuk mata kuliah saya, seperti itu. Kita akan mulai untuk pembelajaran di bab baru. Setelah kemarin itu kita sudah berbicara tentang kompetensi lulusan SMK, seperti itu. Kita akan melanjutkan bab baru. Oke, mari kita mulai ya. Kita start dulu, kemudian kita pilih yang materi. Oke, pilih materinya ya. Setelah kemarin kita beberapa kali sudah saya bicarakan tentang konsep pendidikan kejuruan, 2 kali kayaknya ya, 2 kali. Kemudian kemarin itu ada kompetensi lulusan SMK. Oke, udah. Nah, untuk kali ini kita akan coba berbicara tentang model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Oke, seperti itu. Mari kita klik. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi ini adalah model penyelenggaraan PTK atau Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Kita next. Nah, jadi kalau bicara tentang penyelenggaraan pendidikan kejuruan, itu kita Indonesia ini tidak bukan pencetus ya. Jadi ada beberapa negara yang telah melaksanakan ini, dan ya secara kabar dan secara apa yang ada itu memang lumayan bagus ya, dan lumayan berjalan, lumayan maju, dan sangat bahkan sistemnya yang ada di negara itu dicontoh ya oleh negara-negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu yang mungkin kalian tahu ya, itu tentang penyelenggaraan pendidikan kejuruan itu yang bagus itu ada di Korea dan ada di Jerman, seperti itu. Nah, untuk model itu ada 4 ya, ada 4 model penyelenggaraannya. Mari kita lihat satu persatu. Saya geser dulu ya. Oke. Jadi pendidikan kejuruan yang modelnya itu yang pertama adalah model sekolah ya. Nah, jadi model ini adalah model yang pendidikan kejuruan biasanya lakukan ya. Jadi pembelajaran modelnya itu adalah pembelajaran semua pendidikan, semua hal yang berbau dengan pendidikan kejuruan itu ada atau berpusat di sekolah, seperti pemberian materi, kemudian seperti praktek, seperti itu, dan hal-hal yang ada di pendidikan kejuruan itu dilakukan di sekolah. Seperti itu. Ini sistem yang sangat kuno ya, maksudnya kuno itu modelnya itu sangat tidak bisa diharapkan, karena seperti kita tahu ya, pendidikan kejuruan itu kan orientasinya bekerja. Otomatis secara mindset lulusannya itu memang harus bekerja. Nah, bekerja itu tidak hanya sebatas kita menerima ilmu, tapi juga skill itu juga diasah, seperti itu. Kemarin sudah saya bilang ya, atau saya terangkan bahwa memang di SMK itu 70% praktek. Kenapa? Karena yang ditekankan adalah skill. Otomatis dia itu harus bekerja, dia harus mengenal pekerjaan, dia harus mengenal lingkungan pekerjaannya, seperti itu. Nah, pada model yang pertama ini, kalau dilihat ya, kalau hanya semua bentuk pembelajaran yang ada di sekolah itu sangat tidak pas, karena mereka setelah lulus ya pasti akan ke perusahaan, akan ke masyarakat, seperti itu. Jadi pendidikannya itu tidak transparan.
jadi tidak bisa dirasakan semuanya karena hanya terbatas tembok sekolah seperti itu. Nah, oleh karena itu model ini banyak dikritik karena boros dan tidak efisien, kurang mampu menjaga relevansi, dan kurang mutakhir dan konservatif. Jadi masih kuno ya, sangat konservatif sekali seperti itu. Nah, ini adalah model yang pertama. Jadi model pertamanya adalah model yang jadul, model yang sudah zaman dulu seperti itu, dan tidak relevan seperti itu. Itu yang model pertama. Kemudian model jadi ini ada, jadi bahkan ahli ekonomi ketenagakerjaan dari Bank Indonesia, Jos Pesakopoulos ya, menganjurkan agar praktek kejuruan dilaksanakan di tempat kerja. Lagi pula sumber-sumber di luar sekolah, khususnya di dunia usaha, jauh lebih mutakhir seperti itu. Jadi ada ahli yang mengkritik kebijakan ini. Jadi kebijakan yang terbuat di sekolah itu bukan bukan karena memang tidak mau belajar di luar sekolah, tapi memang secara pemerintah dulu memang ketika tahun 90-an ya, itu masih SMK yang ada di Indonesia itu masih terbatas dan sistemnya itu tidak secanggih sekarang seperti itu. Jadi masih berbeda di sekolah, padahal ketika kita bicara tentang pendidikan kejuruan tidak relevan ya kalau hanya belajar di sekolah seperti itu ya. Itu tahun 90-an yang ada di Indonesia. Jadi pendidikan kejuruan itu udah ada lama di Indonesia, tapi itu berkembangnya itu memang tahap demi tahap seperti itu. Dan di tahun 90-an itu memang ya, secara sistem masih kurang bagus seperti itu. Nah, ini yang kedua ya. Saya agak geser. Oke, nggak apa-apa ya, agak kelihatan dikit. Oke. Jadi yang kedua ini adalah sistem ganda. Jadi pendidikan kejuruan dengan sistem ganda. Nah, sistem gandanya itu seperti apa? Nah, sistem ganda yang di sini adalah yaitu kombinasi pemberian pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman kerja syarat nilai di dunia usaha. Jadi sudah mulai mengkolaborasikan pendidikan antara yang ada di sekolah dan dunia kerja. Oke. Model ini menganggap bahwa kombinasi pembelajaran di sekolah dan pengalaman kerja di dunia usaha akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna karena yang diajarkan lebih dikemas menjadi bahan pembelajaran yang tersistem dan terpadu dan lebih konkret seperti itu. Ya, jadi ada bermakna, tersistem. Tersistem itu tidak hanya maksudnya secara urutannya itu tahu bahwa saya itu bekerja ilmunya di sekolah, kemudian pengalamannya, ambience-nya ya, mungkin bahasa gaulnya itu ada di lingkungan pekerjaan yang ada di perusahaan. Kemudian terpadu dan lebih konkret. Model ini telah banyak dipraktekkan di Jerman, Swiss, dan Austria. Tamatan model ini umumnya memiliki kemampuan bekerja dan yang berkualitas tinggi karena memang sudah mulai berkolaborasi. Jadi peran sekolah juga ini besar ya. Jadi tidak hanya maksudnya, jadi gini, untuk mendapatkan lisensi kerjasama kolaborasi dengan perusahaan itu jarang sekali ada perusahaan yang mau untuk mengurusi atau ikut dalam pendidikan, karena memang mereka mempertimbangkan bobot seperti itu, misalnya kualitas juga, dan tidak serta-merta gampang untuk mereka masuk di dunia pendidikan seperti itu. Tetapi dengan sekolah yang bagus, dengan link and match ya. Jadi link and match itu kalau secara kita akan mempelajari, tapi secara gambarannya itu adalah tidak hanya sebatas kita sekolah itu menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan. Tidak hanya itu, tapi juga bisa dalam bentuk pelatihan seperti itu, atau mungkin magang ya seperti itu, atau prakeri. Jadi peran sekolah ini untuk menghubungkan siswanya dengan perusahaan itu sangat besar. Tidak hanya sebatas nanti bekerja di perusahaan itu, punya link ke sana, tetapi juga dalam bentuk pelatihan ataupun prakerin seperti itu ya, yang bisa kita sebut seperti itu. Nah, ini ya model yang kedua ini sudah lumayan bagus dan sudah
dijadikan sebagai hal yang lumrah untuk pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada pendidikan kejuruan yang hanya di sekolah saja, ya sangat tidak dianjurkan, dan tidak mungkin itu sekolahnya bagus, karena sekolah yang bagus itu, apalagi kejuruan ya, itu harus mempunyai link seperti itu dengan perusahaan, karena untuk selain untuk meningkatkan tenaga kerja, tapi juga untuk membantu dalam proses pembelajaran seperti itu, khususnya pembelajaran praktek. Oke, itu untuk yang kedua. Nah, dan yang ketiga, jadi ada tiga ya, yang adalah pendidikan model magang. Oke, nah dengan menyerahkan sebentar, kok ini kurang kelihatan ya. Jadi, oh ya, maaf ya. Jadi ini model magang di sini itu full ya, full kegiatan siswanya itu ada di perusahaan. Jadi tidak ada dukungan sekolah seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi full di sekolah, yang kedua tadi adalah mengkombinasikan keduanya antara sekolah dan perusahaan. Kalau yang model ketiga itu model magang, itu ya model yang pure pendidikannya itu ada pendidikan yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, yang diinginkan adalah komprehensif ya, termasuk di dalamnya dari dasar pendidikan kejuruan. Nah, jadi gini, pada hal ini itu tidak semua negara ya melakukan ini, karena tentu bahwa magang di suatu perusahaan full dan itu bisa berbasis pendidikan tanpa ada sekolah formal ya, itu memang harus didukung oleh perusahaan-perusahaan yang besar, maksudnya perusahaan-perusahaan yang sudah mendunia mungkin ya, kemudian juga perusahaan yang sangat profitnya besar seperti itu. Tidak bisa serta-merta perusahaan yang ada itu melakukan hal ini, karena memang hal ini itu bukan dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi oleh perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan itu membuka peluang belajar tapi bentuknya magang, dan itu tentu itu adalah negara-negara perusahaan yang ada di negara maju seperti itu, karena memang harus didukung oleh infrastruktur, harus didukung oleh kemampuan perusahaan itu dalam bidang pendidikan, karena ekonomi udah dapat nih, berarti sekarang pendidikan seperti itu. Karena kita tahu ya, jadi ya mungkin kalau di review lagi, pendidikan kejuruan walaupun dengan sistem ganda, dengan sekolah kemudian ada perusahaan, itu tidak serta-merta juga berjalan lancar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, harus disesuaikan. Nah, keresahan itu yang membuat di negara maju yang notabene menampung lulusan itu harus berputar otak bagaimana mendapatkan rekrutmen pegawai itu yang bagus. Maka mereka melakukannya dengan sistem magang seperti itu, dengan aturan mereka sendiri, sesuai dengan perusahaan mereka sendiri. Jadi ketika masuk di perusahaan itu sudah benar-benar sesuai dengan perusahaan itu. Nah, itu yang namanya sistem magang ya. Tapi ya kita tahu bahwa yang melakukan itu hanya negara-negara di perusahaan-perusahaan di negara maju seperti itu. Masih sangat sulit kalau seperti Indonesia. Nah, ini yang keempat ya. Yang keempat. Jadi ada namanya school based enterprise, atau kalau di Indonesia disebut unit produksi. Jadi unit produksi ini, nah ini model keempat ini adalah model yang sebenarnya dari inisiatif dari sekolah. Jadi sekolah itu membuat perusahaan sendiri ya. Jadi kalau kalian pernah lihat yang namanya seperti unit produksi atau teknopreneur yang dikembangkan oleh sekolah kejuruan, pendidikan kejuruan, itu mereka membuat suatu perusahaan yang memang itu dikelola manajemennya adalah perusahaan. Jadi barang-barang yang dihasilkan diproduksi di situ, contohnya mungkin
kalau yang pernah saya tahu itu yang ada di Solo Jawa Tengah ya, atau di Madiun itu adalah bentuknya adalah atau SMK ya. Oke, SMK seperti itu mereka jadi di sekolah itu membuat semacam contohnya plat-plat seperti itu, kemudian dijual langsung kepada pembeli. Nah, prosesnya itu dikerjakan oleh siswa atau mereka itu bekerja tapi di sekolah seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk model yang ada di Indonesia juga, dan udah beberapa yang diadopsi seperti itu. Tetapi memang dasar sekolah yang bagus itu sangat menentukan ya. Jadi kalau di Madiun yang ada Teknopreneur itu, kemudian juga ada di Solo itu ada SMK tetapi mempunyai perusahaan di dalamnya, dan pekerja yang dipekerjakan di situ adalah anak-anak didiknya sendiri. Mereka mendapat uang dan juga mereka mendapat pengalaman bekerja. Nah, ini sangat sangat menjadi terobosan baru juga, karena memang untuk mengkolaborasikan. Jadi gini, sekolah yang tidak mempunyai mungkin dengan fasilitas praktek yang tidak memadai, akhirnya itu kan membuka peluang untuk bekerjasama dengan perusahaan agar mereka siswanya itu dapat bekerja ataupun magang atau praktek di situ. Tetapi itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ada masalah baru, yaitu tentang karena separuh-separuh ya, jadi 50% di sekolah, 50% di perusahaan. Itu kesan bekerja dan keinginan bekerja, kultur bekerja itu memang tidak sebagus ketika banyak anak-anak itu banyak tahu di bidang pekerjaannya. Jadi di perusahaan akhirnya ya ada solusi, yaitu adalah pembukaan sekolah yang mempunyai basis perusahaan seperti itu, perusahaan teknik ya biasanya. Tetapi ya ini sangat jarang ya, maksudnya kalaupun ada itu dapat dihitung dengan jari, karena memang sekolah yang tersebut itu harus bagus, karena kalau nggak bagus ya sangat susah untuk mengimbangi perusahaan-perusahaan yang udah ada seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk solusi, tetapi juga harus ada perjuangan, harus ada usaha ya seperti itu, usaha yang besar dari sekolah tersebut untuk membangun perusahaan. Karena kita tahu ya, pekerjaan yang dihasilkan oleh anak-anak SMK itu tidak semuanya bagus, dan tidak semuanya itu bisa sesuai standar perusahaan atau standar beli ya. Contohnya mungkin kalau kalian logikanya gini, kalau kalian punya dua lobster seperti itu, pasti ketika kalian mau menjual lobster mungkin ya, itu pasti yang kualitasnya bagus, dengan mungkin size-nya besar atau seperti apa, atau jenisnya yang bagus. Tetapi yang kecil itu ya mungkin akan dimakan sendiri, atau mungkin malah dibuang seperti itu. Nah, ini sama dengan permasalahan di SMK. Ketika sekolah mau membuka perusahaan, kan otomatis dia itu akan menghasilkan barang dan harus dijual, karena memang perusahaan itu prinsipnya bukan pendidikan ya. Jadi kalau barangnya itu harus, kalau nggak dijual ya bisa tapi kalau perusahaan itu memang basicnya harus ada pemasukan, harus ada penjualan barang, produksi barang, dan dijual di marketing seperti itu. Nah, ketika barangnya itu nggak terlalu bagus ya tidak mungkin akan dilirik oleh pembeli seperti itu. Nah, jadi harus bagus dan sangat harus bisa diandalkan kualitasnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR ataupun kesulitan atau tantangan bagi sekolah yang ingin membuka perusahaan yang ada di sekolahnya seperti itu. Sebenarnya bagus secara tujuan, tetapi memang sangat harus mendapatkan effort atau usaha yang besar seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya untuk contoh-contoh seperti itu masih banyak ya. Jadi masih ada banyak di dunia ini, tetapi pada dasarnya mungkin ada 4 tadi. Yang pertama, saya review ya. Yang pertama tentang hanya pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah pendidikannya
sudah mengkomunikasikan antara sekolah dan perusahaan, yang ketiga ada perusahaan, dan keempat adalah sekolah yang membuka perusahaan di sekolahnya sendiri seperti itu. Nah itu yang ada model-model penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang ada seperti itu. Oke itu ya, jadi itu. Nah jadi ya, sedangkan model sistem ganda pada dasarnya merupakan perpaduan dari model pasar dan model sekolah. Jadi gini, kalau bicara tentang pendidikan kejuruan itu pasti kalian mungkin pernah dengar pasar tenaga kerja. Nah istilah seperti itu adalah permintaan atau demand dari pasar tentang tenaga kerja. Maksudnya ketika contoh gini, banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan apa untuk bekerja, contohnya perusahaan pertanian, perusahaan otomotif dan seperti itu. Dan ini harus juga dikolaborasikan dengan sekolah. Jangan sampai sekolahnya membuka jurusan apa, tetapi pangsa pasar tenaga kerjanya apa? Nggak mungkin kan? Mungkin pertanian di Indonesia, SMK pertanian di Indonesia tidak terlalu banyak, tetapi banyak SMK membuka jurusan itu. Akhirnya demand-nya kecil, tapi outcome-nya itu banyak. Akhirnya kan banyak pengangguran. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan, dan ini perlu adanya rangkulan dengan merangkul antara sekolah yang ada, perusahaan dan pemerintah. Karena kebijakan yang paling besar bisa dilakukan adalah kebijakan dari pemerintah. Seperti itu. Nah, juga ada kooperatif education, ini hampir sama ya dengan sistem ganda ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jadi ingat-ingat ya, ada 4 sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan ya yang ada itu. Jadi tolong ini diperhatikan dan dipahami, karena basic kalian itu walaupun kalian mungkin punya cita-cita dengan background yang berbeda-beda ya, SMA-nya atau SMK-nya, itu tetap pendidikan kejuruan ini yang akan kita ajarkan selama perkuliahan. Jadi tolong dipahami, dan karena kalian itu nanti akan lulus dan menjadi gelarnya SPD atau sarjana pendidikan, dan itu adalah pendidikan kejuruan, maka tolong hal seperti ini jangan sampai lupa dan jangan sampai nggak tahu, karena kalian itu memang harus tahu, dan memang harus dunia kalian akan seperti ini. Poin itu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi dan untuk tugas individu tolong dirangkum untuk pertemuan kali ini seperti itu, dan tolong jangan sampai tidak merangkum, karena ini adalah nilai individu. Saya ulang lagi, ini adalah nilai individu. Jadi kalau kalian nggak mengumpulkan, nilainya 0 seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.